Halo sahabat movie, setelah kesuksesan film Squid Game yang booming pada tahun 2021, Netflix kembali menghadirkan musim kedua Squid Game 2 yang juga langsung menjadi fenomena di penghujung tahun ini. Film ini melanjutkan kisah perjuangan Seong Gi-hun yang berniat mengakhiri permainan dengan menangkap pemimpin pengawas permainan bernama Hwang In-ho. Namun nasib malang menghampirinya karena Gi-hun malah terseret kembali ke dalam permainan. Tak hanya itu, In-ho pun ikut bermain dan menjadi satu tim dengan Seong Gi-hun. Squid Game 2 juga menghadirkan banyak pemeran baru, salah satunya adalah anggota Big Bang yang bernama T.O.P. Bagaimana keseruan film ini? Mari kita simak bersama Album Movie. Film dibuka dengan karakter utama, Seong Gi-hun, yang tiba-tiba diteror melalui serangkaian panggilan telepon. Panggilan tersebut penuh dengan ancaman dan tekanan, membuatnya gelisah dan waspada. Setelah panggilan berakhir, Seong merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Ia mulai memeriksa lebih teliti dan akhirnya menemukan sebuah pelacak yang ditanam di bawah telinganya. Dengan perasaan terkejut dan ketakutan, Seong mencabut pelacak tersebut, menyadari bahwa dirinya telah diawasi. Ini menjadi awal dari konflik besar yang akan ia hadapi. Scenes beralih ke Hwang Jun-ho, seorang polisi yang mengenang masa lalu saat ia terlibat dalam insiden dengan pria bertopeng pemimpin pengawas acara Squid Game yang ternyata kakaknya bernama Hwang In-ho. Kembali ke Seong Gi-hun yang terus dihantui oleh mimpi buruk tentang Hwang In-ho. Setelah terbangun, Gi-hun bertemu dengan Mr. Kim, seorang bos dari perusahaan pemberi hutang yang kini menjadi detektif bayaran untuk Gi-hun. Mereka membahas pencarian Hwang In-ho yang sudah menjadi mimpi buruk bagi Gi-hun. Ternyata sudah 2 tahun Gi-hun mencari Hwang In-ho, namun ia tak kunjung ditemukan. Gi-hun meminta kepada Mr. Kim untuk memperluas pencarian meskipun itu akan memakan biaya besar. Mr. Kim dan Woo Seok langsung mengumpulkan tim dan menjelaskan ciri-ciri orang yang sedang dicari. Tim pun dibagi dan pencarian dimulai. Setelah pencarian yang panjang, secara kebetulan Mr. Kim dan Woo Seok yang sedang makan bersama melihat seseorang yang memainkan permainan sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan. Orang ini akan kita sebut sebagai salesman. Mr. Kim segera menghubungi Gi-hun dan mereka mengikuti salesman. Gi-hun pun bergegas menuju lokasi. Di sisi lain, salesman menemui seorang gelandangan dan memberinya pilihan, roti atau lotre. Gelandangan memilih lotre, menggosoknya dan kalah. Salesman terus melakukan hal yang sama kepada gelandangan-gelandangan lain dan mereka semua kalah. Akhirnya salesman berdiri di tengah lokasi dan melemparkan roti, lalu menginjak-injak roti tersebut karena para gelandangan terus memilih lotre. Salesman pun pergi, sementara Mr. Kim dan Woo Seok terus mengejarnya. Mr. Kim menghubungi Gi-hun agar segera menuju lokasi. Namun dalam pengejarannya, Mr. Kim dan Woo Seok dihajar oleh salesman dan keduanya pingsan. Di sisi lain, Hwang Jun-ho sedang mencari identitas Seong Gi-hun karena ia kehilangan kakaknya. Saat Gi-hun tiba di lokasi, ia tidak menemukan Woo Seok dan Mr. Kim, yang ada hanya pisau yang digunakan oleh Woo Seok. Salesman pun terus memantau Gi-hun dari kejauhan. Tak lama setelah itu, Woo Seok dan Mr. Kim disandra dan dipaksa memainkan permainan batu gunting kertas, di mana yang kalah akan ditembak dengan pistol dengan peluang kematian 1:6. Permainan pun dimulai, namun salesman merasa bosan dan meningkatkan peluang kematian menjadi 5:6. Akhirnya permainan berlanjut hingga terjadi momen dramatis di mana Mr. Kim memilih untuk tidak memenangkan pertandingan dan akhirnya ia mati. Scenes beralih ke Hwang Jun-ho yang sedang menyelidiki kantor milik Mr. Kim dan menemukan dokumen yang berkaitan dengan Seong Gi-hun. Ia pun segera bergegas menuju lokasi Seong Gi-hun. Sementara itu, Seong Gi-hun kembali ke rumah dan bertemu dengan salesman. Percakapan antara Gi-hun dan salesman terjadi, di mana salesman menodongkan pistolnya. Ia mengajak Seong Gi-hun bermain permainan roulette Rusia dengan peluang kematian 1:6 dan akan terus berkurang. Permainan dimulai dan peluang kematian terus menurun. Ketika peluang kematian mencapai 1:2, Gi-hun tetap bersedia bermain tanpa rasa takut. Tentu saja, sebagai karakter utama ia tidak mati. Kini giliran salesman bermain dengan peluang 1:1 dan akhirnya salesman mati. Setelah mendengar suara tembakan dari dalam apartemen, Hwang Jun-ho bergegas masuk. Di sana dia menemukan Woo Seok dan segera tahu bahwa kamar Seong Gi-hun adalah kamar 401. Jun-ho langsung menuju kamar tersebut. Di dalam kamar, Seong Gi-hun sedang memeriksa tubuh salesman.
Saat Seong Gi-hun menemukan sesuatu dari tubuh salesman, tiba-tiba Hwang Jun-ho muncul dari belakang dan hendak menangkapnya. Tak lama setelah itu, Wo Seok muncul dan memukul Jun-ho hingga pingsan. Wo Seok kemudian menjelaskan kepada Seong Gi-hun bahwa dia adalah anak buah Mr. Kim dan menceritakan insiden yang terjadi antara dirinya dan Mr. Kim akibat ulah salesman. Saat Wo Seok sibuk mengumpat, Seong Gi-hun melihat selembar kertas yang berisi alamat dan tanggal penjemputan peserta Squid Game. Tak lama kemudian, Hwang Jun-ho terbangun dan mereka mulai berbincang. Hwang Jun-ho menjelaskan bahwa dia pernah bertemu dengan Seong Gi-hun saat dia menyamar menjadi pengawas dalam permainan Squid Game untuk mencari kakaknya. Namun, Hwang Jun-ho tidak memberitahu Seong Gi-hun bahwa Hwan In-ho, pemimpin pengawas permainan, adalah kakaknya. Gi-hun lalu menjelaskan ke Jun-ho bahwa salesman itu mati karena permainan yang mereka mainkan, bukan karena Gi-hun yang membunuhnya. Jun-ho pun bertanya bagaimana cara Gi-hun menemukan pemimpin dari permainan Squid Game, dan Gi-hun pun menjelaskan rencananya. Jun-ho ingin ikut membantu, tapi Wo Seok menyela dan mengatakan bahwa polisi tidak bisa dipercaya. Namun, Jun-ho tetap bersikeras untuk ikut. Gi-hun pun akhirnya membawa mereka berdua ke tempat di mana dia menyimpan uang hasil kemenangannya dalam Squid Game pertama. Dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk melawan para penyelenggara permainan, lalu menunjukkan senjata-senjata yang dia beli dari pasar gelap dan membuktikan bahwa senjata-senjata tersebut berfungsi. Adegan berpindah ke Gi-hun yang menemui seseorang untuk membebaskan ibu Sae-byok, temannya di game Squid Game pertama, dan memberikan alamat adik Sae-byok. Setelah Gi-hun pergi, seorang wanita bernama Noel datang menemui pria tersebut untuk mencari anaknya. Namun sang broker tidak bisa membantunya. Noel pun kembali ke mobilnya dan menangis. Kemudian seseorang tiba memberikan alamat terkait permainan Squid Game. Adegan beralih ke Jun-ho yang sedang berbincang dengan ibunya. Diceritakan bahwa alasan In-ho menghilang adalah karena dia menerima suap demi pengobatan istrinya, namun istrinya meninggal. Di lokasi lain, Gi-hun sedang memasang GPS di salah satu giginya. Tak lama setelah itu, Gi-hun, Wo Seok, Jun-ho, dan juga pasukan bayaran yang disewa Gi-hun mulai berlatih. Adegan berpindah ke Kang Noel yang menghubungi pihak Squid Game. 1994년 6월 25일 강노을 위하의 픽업 장소를 알려드리겠습니다. Kemudian adegan kembali ke Gi-hun yang memulai rencananya dengan memasuki sebuah klub malam. Selang beberapa waktu, Jun-ho melihat pria bertopeng memasuki klub malam dan mengejarnya. Pria bertopeng itu ternyata menemui Gi-hun dan Gi-hun mengikutinya. Saat Wo Seok ingin mengikuti Gi-hun, dia disetrum oleh pria bertopeng. Gi-hun akhirnya sampai di sebuah mobil dan Jun-ho menghubungi tim untuk mengejar mobil yang membawa Gi-hun. Di dalam mobil, Gi-hun dihubungi oleh In-ho, pemimpin pengawas Squid Game. Gi-hun pun meminta ke In-ho untuk menghentikan permainan, namun ditolak. Di belakang, pasukan bayaran Gi-hun terus mengikuti mobilnya, namun mereka ditembak oleh sniper dari atas gedung. Mobil yang dinaiki Jun-ho pun meledak. Karena rencananya gagal, Gi-hun berusaha menembak pengemudi mobil, namun ternyata mobil tersebut anti peluru. Gi-hun pun meminta ke In-ho agar dia diizinkan ikut bermain kembali. Tiba-tiba mobil mengeluarkan asap yang membuat Gi-hun pingsan. Ternyata selama ini In-ho duduk di depan bersama sang pengemudi. Di tempat lain, Kang Noel bergabung dengan permainan Squid Game, namun sebagai pengawas permainan. Pagi hari pun tiba. Jun-ho dan Wo Seok memulai pencarian lokasi permainan dengan menaiki kapal, mengikuti sinyal GPS yang ditanamkan di Gi-hun. Di sisi lain, Gi-hun terbangun dan menyadari bahwa dia kembali ke permainan menggunakan nomor yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, para pengawas permainan muncul. Saat salah satu pengawas hendak menjelaskan aturan permainan, terjadi keributan di antara para peserta. Keributan ini terus berlanjut hingga pengawas permainan menunjukkan jumlah hutang yang dimiliki oleh para peserta, membuat mereka terdiam. Pengawas pun meminta para peserta untuk mengisi formulir perjanjian. Setelah itu mereka diminta untuk berfoto. Kemudian para peserta diarahkan ke lokasi permainan pertama. Di jalan, Gi-hun bertemu dengan teman lamanya bernama Jung Bae. Mereka berbincang dan Gi-hun meminta Jung Bae untuk selalu bersamanya selama permainan. Di sisi lain, Jun-ho yang semakin dekat dengan sinyal GPS Gi-hun mulai mencari dengan menggunakan drone. Namun mereka menemukan bahwa GPS yang berada di tubuh Gi-hun sudah hilang dan berada di lokasi lain. Gi-hun pun menyadari bahwa GPS yang ditanamkan di giginya sudah dicabut dan dia akhirnya memutuskan untuk membuang giginya. Permainan pertama pun dimulai. Lampu hijau, lampu merah. Aturannya sederhana. Peserta boleh bergerak saat lampu hijau menyala, tetapi harus berhenti saat lampu merah menyala. Gi-hun pun segera maju ke depan dan memperingatkan semua orang bahwa permainan ini taruhannya nyawa dan mereka harus bermain dengan serius. Namun dia justru ditertawakan. Saat permainan dimulai, Gi-hun terus memberikan aba-aba agar peserta tidak bergerak ketika lampu merah menyala.
Tiba-tiba seorang perempuan bergerak saat lampu merah menyala karena seekor lebah dan langsung ditembak mati. Kepanikan pun melanda dan satu persatu peserta yang bergerak ditembak mati. Gi-hun pun terus berteriak agar semua orang tetap diam. Noel yang kini menjadi pengawas permainan terlihat menembaki beberapa peserta yang bergerak. Permainan pun terus berlangsung. 근데 못 가면 어차피 죽어! Di tengah permainan, Noel yang kini menjadi pengawas permainan melihat seorang pria yang ia kenal dan situasinya menjadi tegang. 움직이지 마! 땡! Gi-hun yang sudah berhasil melewati garis akhir melihat seseorang terjatuh ditembak dan masih hidup. Dia pun berusaha menolongnya untuk ikut melewati garis akhir. Namun usahanya sia-sia, orang tersebut tetap ditembak mati. Permainan pertama akhirnya selesai dengan banyak korban yang berjatuhan. Di sisi lain, Junho kembali ke pelabuhan karena gagal menemukan lokasi Gi-hun. Shin pun kembali ke para peserta, di mana para peserta yang tersisa kembali berkumpul dan pengawas permainan pun datang. Dari total 456 peserta, 91 orang telah tewas, menyisakan 365 peserta yang masih hidup. Suasana semakin tegang dan peserta terlihat sangat ketakutan. Gi-hun kemudian mengajukan usulan untuk menghentikan permainan. Namun, pengawas segera mengumumkan jumlah uang yang telah terkumpul sejauh ini. Para peserta yang awalnya ketakutan tiba-tiba berdiri dan menatap uang yang ada, yang berjumlah 9,1 miliar won. Pengawas pun menjelaskan bahwa jika peserta memutuskan untuk berhenti, maka setiap orang berhak menerima 24 juta won. Namun, jika mereka memilih untuk melanjutkan setiap permainan dan menjadi pemenang pertama, mereka bisa memenangkan 45,6 miliar won. Setiap kali seorang peserta tereliminasi, jumlah uang yang terkumpul akan bertambah 100 juta won. Artinya, semakin banyak peserta yang tereliminasi, semakin besar hadiah yang akan diterima oleh pemenang terakhir. Selain itu, peserta juga berhak berhenti di setiap permainan, dan uang yang terkumpul tetap akan dibagikan. Karena ada peserta yang mau berhenti, akhirnya diadakan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pun dimulai. Gi-hun menjadi yang pertama maju dan dengan tegas memilih untuk berhenti. Pemilihan kemudian terus berlanjut dan banyak peserta lainnya memilih untuk melanjutkan permainan. Gi-hun kemudian mencoba meyakinkan peserta lain untuk berhenti, namun ia malah dicurigai. Bahkan beberapa peserta menuduhnya bahwa dia sebenarnya adalah pengawas permainan yang menyamar. Keributan pun pecah di antara para peserta. Dalam kekacauan tersebut, Gi-hun akhirnya mengungkapkan bahwa ia pernah memainkan permainan ini sebelumnya dan merupakan satu-satunya pemenang. Alih-alih membuat peserta takut, pengakuan Gi-hun malah dimanfaatkan oleh beberapa orang dan menganggapnya sebagai keuntungan. Tiba-tiba pengawas permainan menghentikan keributan dan melanjutkan proses pemilihan. Hasilnya pun ternyata seimbang. Tiba-tiba seorang peserta dengan nomor 001 maju ke depan. Ternyata ia adalah In-ho, sang pemimpin pengawas permainan yang menyamar. Tanpa ragu, In-ho memilih untuk melanjutkan permainan. Pemilihan pun berakhir dengan keputusan permainan terus dilanjutkan. Usai pemilihan, para peserta beristirahat dan makan. Tiba-tiba In-ho datang menemui Gi-hun. Mereka berbicara mengenai permainan selanjutnya. Gi-hun pun memberitahu permainan selanjutnya yaitu Dalgona. In-ho pun bertanya tentang bentuk paling mudah dalam permainan tersebut. Gi-hun menjawab bahwa bentuk segitiga adalah yang paling mudah. Tiba-tiba seorang peserta menyela pembicaraan mereka dan meminta agar hal tersebut dirahasiakan. In-ho pun bertanya kepada Gi-hun kemana uang yang sudah dia menangkan di game sebelumnya. Percakapan itu memicu perdebatan, terutama karena In-ho memilih untuk melanjutkan permainan pada pemilihan sebelumnya. Namun Jung-bae segera menghentikan keributan tersebut. Waktu pun berlalu hingga malam tiba. Saat semua peserta hendak tidur, Gi-hun serta In-ho melanjutkan percakapan mereka. In-ho menceritakan masa lalunya yang penuh kesulitan, membuat Gi-hun merasa iba dan lebih memahami latar belakang In-ho.
Di sisi lain, para pengawas ujian sedang melakukan operasi pengambilan organ. Namun banyak organ yang tidak dapat diambil karena sudah terlalu lama mati akibat dari ulah Noel yang memastikan kematian para peserta. Noel pun dipanggil oleh wakil pemimpin pengawas permainan yang ternyata sudah mengenalnya selama 7 tahun. Ia meminta Noel untuk tidak membunuh para peserta yang masih hidup, tapi Noel menolak dan berkata ia tidak akan berhenti, membuat wakil pemimpin pengawas permainan marah. Sementara itu, Junho menemui seorang komandan polisi dan meminta agar dilakukan pencarian. Namun, sang komandan polisi meminta bukti konkret sebelum bertindak, membuat Junho memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri. Kembali ke permainan, Gi-hun memilih bentuk segitiga dalam permainan Dalgona. Ternyata segitiga adalah bentuk yang paling sulit. Gi-hun pun disalahkan oleh peserta lain dan mengira dia menipu. Tapi akhirnya Gi-hun sadar bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah Gi-hun terbangun, permainan dilanjutkan ke game kedua yang ternyata berbeda dari yang mereka harapkan. Game kedua adalah permainan tim, di mana setiap tim harus memainkan 5 permainan mini dalam waktu 5 menit. Permainan tersebut terdiri dari 5번 제기차기입니다. 2번 비석치기, 4번 팽이 돌리기, 1번 딱지치기, 3번 공기놀이. Gi-hun pun membentuk tim dengan Inho. Tiba-tiba tanpa disadari, Inho menyebutkan nama Gi-hun, bukan nomor peserta. Gi-hun terkejut dan bertanya, "Kenapa kau tahu namaku?" Namun Inho beralasan jika ia tahu karena mendengar dari Jungbae. Game pun dimulai. Kaki mereka diikat dan kedua tim berusaha memainkan permainan tersebut. 공기놀이는 아직 괜찮아. Sayangnya kedua tim gagal, dan akibat kegagalan ini mereka tereliminasi dan mati. Ketika pengangkutan jenazah dilakukan, beberapa peserta yang masih hidup terlihat. Namun Noel langsung membunuh mereka tanpa ampun. Tim berikutnya memulai permainan dan berhasil menyelesaikan 5 permainan mini. 다른 데 좀 봐주세요. 성공. Banyak tim lain juga berhasil menyelesaikan 5 permainan mini, sementara beberapa tim gagal dan tereliminasi. Kini tersisa 2 tim terakhir, termasuk tim Gi-hun. Suara tembakan berbunyi. Tim Gi-hun mulai menyelesaikan semua tantangan. 한발 가시죠. 살아가는 순간 속에 펼쳤습니다. 어느 곳에서도 모든 것을 다 잃는다. 실패를 해봐야 성장도 하죠. 맞죠? 침착하게. Tim Gi-hun akhirnya berhasil menyelesaikan semua tantangan. Usai menyelesaikan tantangan, tim Gi-hun menuju ruang istirahat. Adegan beralih ke Noel, seorang pengawas permainan. Saat dia memasuki ruangannya, dia disergap oleh 2 orang. Noel berusaha melawan mereka. Namun kalah. Dia diancam untuk tidak mengganggu rencana mereka dalam perdagangan organ. Adegan kembali ke para peserta yang saling bercerita tentang permainan yang telah mereka jalani. Tiba-tiba, pengawas permainan datang dan mengumumkan hasil permainan, di mana 110 pemain tereliminasi. Hadiah yang terkumpul mencapai 20,1 miliar won.
dengan sisa 255 peserta yang masing-masing mendapatkan 78 juta won. Setelah itu dilakukan pemilihan kembali untuk menentukan apakah permainan akan dilanjutkan. Kali ini Inho yang menjadi pertama untuk memilih. Dia memilih untuk tidak melanjutkan permainan. Namun di pemilihan kedua ini terjadi hal yang tak disangka. Banyak peserta yang berubah pikiran. Melihat hal itu, Gi-hun hendak maju ke depan meminta ke para peserta untuk berhenti. Tiba-tiba Inho yang maju ke depan dan meminta permainan dihentikan. Namun keributan terjadi di tengah pemilihan, di mana banyak peserta meminta agar permainan tetap dilanjutkan. Akhirnya pemilihan telah selesai, di mana didapatkan hasil yang mengejutkan. Banyak peserta yang memilih untuk terus melanjutkan permainan. Usai pemilihan, para peserta beristirahat dan menunggu permainan ketiga untuk dimulai. Tiba-tiba Jung Bae ditarik oleh temannya untuk menemui Gi-hun karena ia memutuskan untuk melanjutkan permainan. Gi-hun pun memotong pembicaraan dan mengingatkan bahwa di permainan berikutnya mereka mungkin harus saling membunuh. Para peserta pun bersiap-siap untuk tidur. Sementara itu, Junho mulai melakukan pencarian dengan membagi timnya menjadi 2 kelompok. Keesokan paginya, para peserta bangun dan bersiap untuk permainan ketiga. Di permainan ini mereka harus membaur dan membentuk kelompok sesuai dengan nomor yang ditentukan oleh permainan.